kabar ya, semoga teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan baik yang work from home maupun work from office ya, yang kerja di rumah maupun kerja di kantor, semoga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik ya. Seperti diketahui kita telah memasuki masa PPKM lagi ya, pembatasan kegiatan masyarakat ya. Dan semoga ya kita bisa ya melalui masa PPKM ini juga dengan baik ya, karena target dari PPKM ini akan melandainya penularan COVID-19 yang saat ini di Indonesia itu sudah sekitar 3 jutaan ya. Terbaru di DKI sudah sekitar penambahannya kemarin itu 27 Juli 3.500-an ya. Dan di daerah lain mungkin masih banyak yang tinggi juga, Jawa Barat mungkin lebih tinggi ya, konon masih di atas 5.000. Dan semoga di daerah-daerah lain juga menurun, dan bagaimana sikap kita masyarakat mematuhi dan juga menyiasati PPKM ini sehingga bisa kita lolos dari jebakan peningkatan penularan di sekitar kita ataupun di lingkungan kita, atau lebih parah lagi di negara kita adalah dengan tentunya yang masih standar ya prokes, juga penggunaan vaksinasi ya bagi masyarakat yang belum, terutama saat ini Indonesia sudah memvaksin sekitar 45 juta ya dengan dosis pertama ya, dosis kedua yang sudah lengkap baru sekitar 18 juta ya. Jadi target masih cukup jauh ya dibanding dengan penduduk kita itu sekitar 230 juta, 200 lebih juta. Tentunya masih banyak karena untuk herd immunity itu minimal adalah 80% ya yang sudah divaksin di seluruh negara. 80% itu artinya dari 200 jutaan itu ya sekitar 160 juta lah setidaknya sudah divaksin ya. Ini kita masih jauh ya, masih 40 juta ya. Targetnya nanti kata Pak Jokowi mulai bulan Agustus per hari itu 2 juta vaksin biar ngebut terus. Dan juga sekarang ini masih sekitar 1 juta per hari ya, sedang dikebut ke sana oleh Pak Menteri Kesehatan. Nah, ini kebijakan administrasi publik yang lugas, tegas, cepat ya, tangkas dan efisien serta efektif dan berkolaborasi ya antar setiap elemen atau sektor di pemerintahan ini sangat perlu sekali ya. Jangan sampai nanti ada lagi antara pusat dan daerah saling beradu argumen tentang perlu tidaknya batasan social distancing atau physical distancing. Hal seperti itu mungkin sudah tidak perlu ada lagi. Pusat dan daerah berpadu kompak melaksanakan proses-proses yang harus dilalui ya selama masa PPKM ini untuk mencapai menurunnya penularan COVID-19. Untuk Jakarta ini kabar baiknya itu sudah sekitar 7 jutaan ya untuk vaksin, dan ini mengejar sampai 8 juta paling tidak, karena penduduk Jakarta itu kan 10 juta ya. Jadi kalau 8 juta sudah 80% itu sudah dapat ya ambang batas untuk herd immunity-nya. Apa artinya nanti kalau sudah divaksin semua, setidaknya orang yang sudah divaksin itu walaupun dia terkena ini menurut Anthony Fauci dari Amerika ya, Dr. Anthony Fauci itu dia memang salah satu pakar pandemi dan khususnya untuk COVID-19 ini ya. Dia berpendapat bahwa walaupun dia orang yang divaksin itu bisa saja masih terkena, tapi untuk dia menularkan lagi itu kecil ya. Dan dengan divaksin ini dari studi di Inggris ya oleh Zoo COVID ya, mereka itu mendapati bahwa gejala-gejala yang tadinya berat orang terkena COVID ini sekarang sudah mulai menurun ya. Artinya itu gejala seperti sesak nafas, kemudian demam, kemudian batuk-batuk ya, dan kehilangan penciuman itu sudah menurun. Artinya dia tidak lagi menjadi indikator utama atau parameter utama pada saat seseorang itu terkena COVID ya. Jadi mulai gejala-gejala yang boleh dibilang ringan ya, artinya batuk, bukan batuk malah sakit kepala, pilek, bersin-bersin dan tenggorokan sakit ya. Jadi mulai menurun serangan-serangannya. Walaupun Delta itu kan, varian Delta itu dianggap yang paling cepat ya menulari ya, tapi
dengan dia di vaksin ini varian Delta pun bisa lebih lunak ya menyerang tubuh manusia. Ya semoga kita semua cukup sehat dan kuat ya. Dan di dalam negeri ini perlu banget ya pemerintah ini memang bersinergi ya. Memang sudah ada masukan ya supaya memberdayakan ormas-ormas ya, ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah untuk ikut dalam program misalnya vaksinasi ini. Ya sekarang kan pemerintah sudah mengerahkan seperti misalnya TNI ya mengadakan vaksinasi di mana dan juga swasta ya, ada beberapa perusahaan swasta ya, seperti sebagai contoh saya sebut aja Traveloka itu sudah mulai mengadakan untuk vaksinasi untuk masyarakat. Nah ini baik sekali, jadi pemerintah tidak bekerja sendirian ya. Untuk administrasi modern ini kalau pemerintah bekerja sendirian itu tentunya sangat berat ya. Nah inilah perlunya kolaborasi semua sektor, semua pihak baik swasta maupun pemerintah untuk mensukseskan program penularan dari COVID-19 ya. Semoga apa yang dilakukan pemerintah ini bisa dicapai dengan baik, dan ada gejolak-gejolak politiknya memang ya yang tidak percaya ya dengan kemampuan pemerintah ini. Tapi mudah-mudahan dengan dijawab dengan kinerja, maka gejolak politik itu akan menurun nantinya. Jadi mungkin akan tetap ada ya kritik-kritik dari oposisi, dari masyarakat-masyarakat yang lelah atau mungkin mereka sudah apatis ya menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, sehingga mereka berontak lah, artinya perasaannya berontak mengungkapkan unek-unek yang seolah-olah melawan ya, seperti kita lihat di pedagang-pedagang pasar ya yang tidak mau ditertibkan. Itu kan adalah luapan-luapan emosi jiwa ya, karena mereka berkurang pendapatannya. Nah ini yang perlu dibuatkan semacam skema bagaimana mereka bisa tetap oke lah mereka berjualan, tapi tetap jamnya dibatasin dan social distancingnya itu berlaku ya. Nah ini sebenarnya bisa mungkin dengan melibatkan itu tadi kekuatan-kekuatan masyarakat di bawah ya, seperti ormas-ormas, untuk ustadz-ustadz mungkin melalui ya pendekatan yang persuasif, sehingga mereka mengerti maksudnya adalah untuk kebaikan gitu kan. Dan saya rasa ya orang-orang Indonesia itu kan sebenarnya juga orang yang penurut gitu ya, bukan orang yang tipe mau berontak terus ya. Mereka tipenya itu kan lebih mengutamakan harmoni kan kalau orang Indonesia kan. Nah, ini yang digarap secara perlahan dengan baik oleh pemerintah, sehingga target-target atau misi-misi pemerintah untuk menurunkan penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat tercapai ya. Itu saja masukan saya pada hari ini atau analisis saya hari ini terkait dengan PPKM dan usaha pemerintah untuk menurunkan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan lupa like and subscribe, dan silakan usulkan apa saja yang kira-kira topik yang perlu saya angkat di channel kesayangan kita ini, Widya Calit Channel.